Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pemilih di podcast KPU Kota Palopo. Podcast yang menjadi ruang bincang santai seputar demokrasi. Kali ini saya host Muhammad Adnan Husain. Pada podcast kali ini kita akan membincang soal netralitas dan independensi media pada setiap perhelatan politik, baik itu pemilu, pileg, maupun pilkada. Hari ini sudah hadir di studio podcast seorang praktisi media, Bapak Ahmad Baso. Beliau sehari-hari saya panggil Opu. Assalamualaikum Opu, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Selain sebagai jurnalis, hingga saat ini beliau juga pernah berkiprah sebagai ASN. Tapi Opu bisa diceritakan bagaimana latar belakang Kak? Ini memang kalau kita mereview yang lalu, ini agak unik ya perjalanan saya, karena saya memulai kiprah saya sebagai jurnalis ketika saya ASN di Departemen Penerangan yang dibubarkan itu. Kebetulan tugas saya di situ adalah mendistribusi berita ke sejumlah media, baik media cetak maupun media elektronik seperti RRI dan TVRI waktu itu. Waktu itu. Nah, dalam perjalanannya kemudian jadi candu buat saya. Nah, waktu itu juga regulasi yang membatasi ASN belum ada untuk menjadi jurnalis. Maka saya nyambilah menjadi wartawan. Dan sebelumnya itu saya juga seorang reporter radio pemerintah. Jadi saya melakukan reportase biasa. Jadi saya sangat akrab dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Familiar lah. Opu juga pernah itu ya, terakhir jabatannya sebagai Kadis Kominfo Palopo ya? Iya. Karir saya sebagai ASN atau birokrat itu sempat menjadi Kabak Humas, Pengkot, kemudian dalam perjalanannya saya beberapa kali menjadi Kadis sempat jadi Kadis Perhubungan, kemudian Kadis Kominfo, lalu terakhir sebagai staf ahli. Pernah juga Wapemret Palopo Pos ya? Iya, di sela itu saya Wapemret. Waktu saya sebutkan tadi belum terlalu ketat regulasi tentang itu, jadi ASN waktu itu masih bisa nyambi sebagai wartawan. Nah, dalam posisi saya di Palopo Pos sempat sebagai Wapemret. Oke. Itu perkenalan singkat dengan narasumber kita. Oke, baik. Berkaca pada pilkada sebelumnya, pilkada Palopo selalu masuk dalam zona merah. Tapi alhamdulillah pada pilkada sebelumnya, pilkada 2024, termasuk PSU, seperti kita ketahui bahwa pilkada berlangsung aman dan damai. Walaupun ada rek-rek kecil, tapi itu adalah dinamika dalam politik. Tanpa menafikan pihak lain, media tentu punya andil di dalamnya. Kira-kira menurut Kak, apa andil peran media sehingga stabilitas bisa terjaga, Opu? Peran media memang sangat strategis ya. Sebagai mitra KPU misalnya, dia bisa menjadi mata dan telinga sekaligus penyambung lidah dari KPU ke audiens, dalam hal ini pemilih. Jadi saya pikir kemitraan ini yang harus tetap dipelihara dan harus bisa teman-teman di KPU ini memanfaatkan media yang punya integritas sehingga tidak ada distorsi di dalam penyampaian informasi itu. Demikian, Opu. Pada setiap perhelatan pilkada, media juga selalu menjadi topik isu seperti isu netralitas media yang sering menjadi sorotan. Sekira dengan adanya fenomena politik, media punya kepentingan, pemilik media punya kepentingan, bagaimana idealnya media lokal khususnya di Palopo mampu mempertahankan independensi dan objektivitasnya
dalam memberitakan calon agar pemilih mendapatkan informasi yang seimbang gitu. Ini memang menarik karena artinya pemilik media dalam hal ini tidak bebas dari nilai. Dia juga punya kepentingan. Betul. Nah, persoalannya adalah bagaimana pemilik media diharapkan tidak terlalu mengintervensi para jurnalis yang tergabung di dalam medianya. Artinya bahwa cukuplah kode etik jurnalistik itu menjadi payung atau rambu-rambu buat mereka. Jangan ada intimidasi pemilik media kepada jurnalis. Sehingga didapatkan produk yang bisa objektif dan murni hingga sampai ke audiensnya. Kemudian Obu, bagaimana cara memastikan bahwa suatu media itu tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu? Ini memang fenomena menarik karena kadangkala syahwat berpolitik dari pemilik media juga itu tidak bisa dinafikan. Bahwa mereka kadang-kadang berinteraksi dengan kandidat misalnya. Dia sebenarnya secara pribadi dia mungkin afiliasi pilihannya itu ke kandidat tertentu. Cuma karena tidak tahan dengan syahwat politik, sehingga ini mempengaruhi kadang-kadang kepada jurnalisnya, sehingga kadang-kadang menyeret mereka atau dalam tanda kutip menjerumuskan. Padahal itu harusnya tidak terjadi seperti itu. Begitu. Harus bisa dipelihara. Kan biasa juga di setiap momen pilkada atau pileg gitu, ada contoh kasus di setiap pilkada di koran atau media mainstream, hanya satu calon yang beritakan dengan foto atau gambar besar yang namanya advertorial. Bagaimana soal itu? Sementara kandidat lain mungkin yang merasa tidak adil gitu. Bagaimana soal itu? Inilah pentingnya kebijakan media itu mengatur itu. Jadi harus ada kejujuran dari pemilik media dalam hal ini untuk mengarahkan pemimpin redaksinya bahwa memilah antara berita dengan advertorial atau iklan. Jadi informasi yang bersifat advertorial misalnya harus dicantumkan bahwa ini advertorial, ini sponsorship, sehingga bisalah dibedakan yang mana berita yang berbayar. Begitu Opu ya. Kemudian Opu, media sosial saat ini memang berkembang cepat, tapi seringkali menjadi ladang subur untuk hoax dan black campaign. Bagaimana caranya media mainstream dan KPU dapat bersinergi untuk menjadi pagar atau filter yang efektif untuk melindungi masyarakat dari disinformasi di pilkada gitu? Jadi seperti yang kita amati dalam proses pilkada yang lalu, ini produk-produk hoax ini selalu ada. Terutama dengan maraknya informasi di media sosial. Nah, peran kita sebenarnya sebagai media partner dalam hal ini media mainstream ini harus memilah itu, harus bisa mencerahkan pembaca atau audiensnya bahwa informasi yang diterima itu tidaklah valid ketika misalnya tidak memenuhi unsur-unsur jurnalistik. Seperti misalnya informasi yang diterima itu langsung dipublis tanpa ada verifikasi, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada validasi. Sehingga media mainstream ini, kehadiran ini sangat diperlukan untuk menyaring itu. Bahwa informasi dari medsos itu, taruhlah itu euforia yang belum tentu benar. Harus bisa divalidasi, diverifikasi oleh
media mainstream untuk mencerahkan pembacanya misalnya atau pirsawannya. Jadi mestinya setiap ada berita harus seimbang gitu ya. Harus Cover both seimbang. side. Cover both side. Misalnya ada calon yang beritakan harus konfirmasi ke calon itu sebelum di publish. Iya, bahasa agamanya tabayun gitu ya. Tabayun ya. Harus diklarifikasi informasi itu. Iya. Nah, di setiap momen pilkada ada 3 indeks kerawanan itu. Yang pertama adalah money politik, kemudian yang kedua adalah berita hoax, dan ketiga adalah netralitas bagi ASN. Bagaimana kira-kira media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait hal tersebut sebagai pencerahan gitu loh? Iya. Jadi 3 persoalan yang dikemukakan tadi itu adalah persoalan klasik ya. Ya. Persoalan money politik misalnya. Itu memang ya sepertinya kita tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Benar. Tetap saja ada seperti itu. Ya. Meski kadang-kadang susah dibuktikan. Ya. Tetapi aromanya ada. Ya. Nah, kemudian netralitas. Ya, ASN. Ya. Ada anekdot bahwa netralitas itu di dalam ASN dulu bahasa-bahasa wartawan ini justru salah di birokrasi, misalnya di kandidat yang kebetulan masih menjabat, katakanlah incumbent gitu. Yang netral justru tanda kutip salah di mata mereka. Karena mereka punya hak pilih. Jadi dua hal ini itu menjadi fenomena klasik yang harus bisa kita keluar dari persoalan itu. Persoalannya bahwa ada orang yang bermain uang di dalam proses pilkada itu harus bisa dieliminir. Bahwa kalau misalnya ada faktanya seperti apa, di mana itu kan harus berangkat dari bagaimana memverifikasi fakta-fakta itu. Nah, kalau itu tidak memenuhi unsur itu kita harus sepakat bahwa itu adalah hoax. Hoax beritanya ya. Iya, harus begitu. Kemudian yang netral ASN. Juga ASN ini. ASN ini memang agak sulit kita membedakan yang mana ASN yang netral, yang mana tidak. Tinggal bagaimana kita sebagai orang yang mengolah informasi ini juga jangan terjebak dengan informasi atau yang menggiring opini bahwa ASN tertentu itu tidak netral. Ini juga harus bisa dibuktikan. Bukan sekedar melempar isu bahwa si A, si B itu tidak netral. Harus bisa apa buktinya dia tidak netral. Harusnya kan begitu. Dan jika memang ASN tersebut terbukti tidak netral, ya tentu kan ada untuk itu memberitakan. Harus bisa memberitakan, harus bisa mengkonfirmasi, memvalidasi masalah ini ke pihak-pihak yang terkait misalnya. Harus bisa disampaikan kepada yang bersangkutan. Ini juga menjadi efek jera bagi para pelaku itu. Ini menjadi warning bahwa kalau kita berpilkada misalnya, jangan menjadi pemain dan wasit gitu sekaligus Kalau jadi penonton, tugas Anda menjadi penonton yang baik. Penonton yang baik. Begitupun dengan penyelenggara mungkin. Penyelenggara juga seperti itu. Penyelenggara yang baik. Saya tentu mengapresiasi kehadiran podcast ini untuk publik Palopo. Benar. Karena ini sebagai ajang untuk pencerahan juga. Benar. Kehadiran podcast KPU ini saya tidak menganggapnya sebagai rivalitas dari podcast yang dikelola oleh teman-teman yang lain. Tapi kehadiran podcast KPU ini juga ikut mencerahkan untuk menjadi pembanding dengan media-media podcast yang lain, sehingga produk ujungnya adalah masyarakat terpuaskan memperoleh informasi yang berkualitas dari podcast ini. Saya kira soal persaingan dengan media lain, saya kira tidak ada karena podcast KPU ini murni untuk membincang soal demokrasi, begitu. Benar. Dan pencerahan kepada masyarakat soal
Poin ini harus sampai kepada teman-teman penyelenggara podcast yang lain, Ya. bahwa kehadiran ini bukanlah dimaksudkan untuk menjadi pesaing, rival, tetapi bagaimana posisi ini bisa menjadi partner, ya. sehingga kita bisa sharing informasi, Benar, harus saling melengkapi, kerjasama gitu, iya, menjadi mitra yang strategis. harus begitu. Iya. Pertanyaan penutup, Opu, bisakah Opu memberikan 3 tips penting yang harus dilakukan oleh masyarakat di Palopo agar mereka menjadi pemilih yang cerdas dan melek media saat pilkada berlangsung? Itu justru pertanyaan yang cerdas. Ya, ya, Jadi ada 3 hal yang menjadi hati saya ya, ketika menerima informasi. ya, Yang pertama, apa yang menjadi informasi itu? ya, Kemudian bagaimana informasi itu? ya, Yang ketiga, siapa yang menginformasikan? ya, Karena soal apa, tentu kontennya apa. ya, Karena belum tentu benar. betul. Disinilah kembali kepada pemilih untuk apa, memverifikasi itu informasi itu. Ya, Kemudian tentang bagaimana informasi itu. ya, Siapa tahu informasi liar ya, untuk kemudian belum apa-apa sudah dilempar. Ini juga harus kembali kepada penerima informasi itu, Ya. harus cerdas. Yang ketiga, ini yang penting, siapa yang menginformasikan? Ya, apakah informasi itu diperoleh dari media yang kredibilitas, ya, atau hanya sekedar media abal-abal misalnya? Ya, ya, Nah, ini kembali kepada pemilih. Atau Jadi harus melihat integritas ya, dan bagaimana informasi itu, siapa yang menyuarakan. iya. Narasumbernya juga mungkin harus Iya, valid dan berintegritas ya. iya betul. Kalau sumbernya bagus, tentu bisa kita yakini bahwa ini punya value, punya nilai. Iya. Demikianlah perbincangan kita hari ini. Saya Muhammad Adnan Husain dan Saya Baso Ahmad. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.